Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Pertama kita memanjatkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, kita diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa lagi dan mempelajari pada hari ini kita belajar bahasa Inggris ya. Lanjut saja ya, kita akan belajar tentang simple past tense. Semua yang dahulukan, simple past tense. Seperti yang di atas ini sudah di judulnya tadi ya. Nah, ini simple past tense. Simple past. Simple past. Kita akan belajar bagaimana cara membuat kalimat ya menggunakan simple past. Ini yang harus diketahui bersama, ini konsep mapnya atau peta konsepnya untuk simple past itu nanti akan kita pelajari ya. Yang pertama ada nominal sentence di sini, nominal sentence. Setelah itu kita akan pelajari verbal sentence. Lalu kita belajar tentang tense seperti ini. Nanti kita biasa kaitannya dengan dua macam ini, ada yang nominal, ada yang verbal. Nanti yang nominal ada rumusnya 3 ya, ada kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya. Begitu juga dengan yang verbal, nanti ada yang kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya. Nah, nanti di sini kita karena ada verbal, maka kita akan erat kaitannya dengan yang namanya verb. Ya, ini verb. Baik itu regular maupun irregular. Kalau regular itu kata kerja beraturan, irregular kata kerja tidak beraturan. Jadi intinya karena di sini kita akan belajar bertemu dengan verb, maka kita akan bertemu dengan regular dan irregular verb. Kedua-duanya ini nanti kita akan pelajari. Langsung saja ya, kita ke halaman berikutnya coba. Ini pengertiannya ya, ada simple past tense. Use the simple past to express the idea that an action started and finished at a specific time in the past. Intinya kita menggunakan rumus ini untuk membuat kalimat yang kemarin, kalimat lampau gitu ya. Iya, makanya nanti ada keterangan waktunya, biasanya ada kemarin, tadi pagi, gitu. Dan seterusnya. Lampau, hal-hal yang lampau nanti kita ketika membuat kalimat, kita menggunakan simple past tense. Nah, ini contohnya nih. Ini contohnya. We read Al-Quran yesterday. Ini lampau. Yang menunjukkan kalimat ini lampau mana? Ini yesterday. Karena yesterday itu artinya kemarin. Kita membaca Al-Quran kemarin. Ini juga. We didn't read novel yesterday. Yesterday-nya ini yang menyebabkan kalimat ini dikatakan lampau. Dan seterusnya. Last year, ini yang menunjukkan lampau ini. Last year. Kalau lampau, pasti kata kerjanya nanti menjadi kata kerja kedua. Ini kata kerja kedua. Dan seterusnya. Nah, ini contohnya untuk apa? Untuk waktunya ya, keterangan waktunya itu ada yesterday. Apa ini yesterday? Kemarin. Kemudian ada last week. Last week itu minggu lalu. Misalnya, minggu lalu. Last month, bulan lalu. Last year, tahun lalu. Last itu lalu. Kemudian 2 weeks ago, 2 minggu yang lalu. 2 months ago, 2 bulan yang lalu. 2 days ago, 2 hari yang lalu. Ago itu artinya yang lalu. Dan etc. dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan langsung menuju ke rumusnya. Untuk rumusnya ini ada 2 seperti tadi di peta konsepnya ya. Ada yang nominal,
ada yang verbal, ada yang nominal, ada yang verbal. Ini kenapa tidak mau? Ada yang nominal, juga ada yang verbal. Apa bedanya? Tadi sudah dijelaskan di depan. Kalau yang nominal sentence, ya, is a kind of sentence, semacam kalimat which doesn't have a verb. Jadi di sini kata kuncinya which doesn't have a verb. Jadi kalimat nominal ini kalimat yang di situ tidak ada kata kerja, tidak ada verbnya. Maka rumusnya menjadi seperti ini. Rumusnya untuk kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya. Yang pertama subjeknya. Terus yang kedua to be dua itu ini to be dua. Nah ini namanya to be dua sama ini. Bukan to be-nya dua, bukan. To be dibentuk yang kedua. Ini ya, were sama was. Kemudian adjective. Adjective itu kata sifat ini. Ditambah kata sifat, kemudian ditambah atau adverb. Ini atau ya, garis miring itu atau. Boleh nanti setelah subjek, to be kedua, terus ditambah kata sifat boleh, adverb boleh, noun juga boleh. Kalau adverb itu kata keterangan. Adverb kata keterangan atau noun, kata benda juga boleh. Itu ya. Kemudian yang selanjutnya ada kalimat nominal, subjek. Nah, disingkat dengan S. Dan to be, di sini ada notnya ya. Baru ditambahkan dengan kata sifat, kata keterangan, ataupun juga kata benda. Kalau kalimat tanya, to be 2-nya taruh di depan ini. Yang tadinya di sini pindah ke depan. To be 2, kemudian subjek, baru ditambah ini. Nah, kata sifat, kata keterangan, ataupun kata benda. Nah, sekarang subjek. Untuk subjek, nanti pengisi subjeknya ini. Nah, ini pengisi subjeknya. Siapa? I, we, they, I, he, she, it. Nah, nanti posisi mereka nanti akan menduduki sebagai subjek di sini ya. Sebagai subjek. Nah, kemudian setelah kita pilih subjeknya nanti, terus kita tambahkan to be 2. To be 2 itu di mana? Tadi ya sudah kita bahas. To be 2 itu berbentuk were atau was. Tergantung nanti penggunaannya, siapa yang menggunakan. Kalau you, we, they, pasangannya adalah were, tidak boleh kebalik. Kalau I, he, she, it, pasangannya adalah was. Tidak boleh he were atau she were atau it were, tidak boleh ya, harus you were, we were, they were. I was, he was, it was, begitu. Ini contohnya. Kalau I kok were, ini salah ya. Kalau I pasti was, ini dikatakan baru correct. Kalau ini incorrect atau tidak cocok pasangannya. Nah, kalau kita lihat contohnya ya, example-nya. Kita lihat example-nya. Untuk membuat kalimat positif, rumusnya yang pertama subjek. Subjeknya ini kita pilih they. Ya kan? Ini they. Subjeknya they. Tuh, coba lihat lagi ke sini subjek. Macam-macam subjek tuh. Kan ada you, we, they, I, he, she, it. Nah, kita pilih they. Kalau they di sini, maka yang kedua to be. To be-nya yang mana kalau they? Kalau they, to be-nya ini. Were. Udah, betul. Nah, baru setelah were ditambahkan dengan boleh kata sifat atau kata keterangan atau kata benda. KB. Kata sifat KS, KT kata keterangan, KB kata benda. Kalau di sini here ini kata keterangan ya, kata keterangan tempat. Jadi they were here ditambahkan ini keterangan waktu. Last Sunday. Ini udah jadi kalimatnya. Nah, kalau membuat kalimat negatif, rumusnya kita kembalikan ke sini. Yang pertama harus subjek. Subjeknya tadi apa? They. Setelah they,
Tentu saja bukti 2 itu were baru ditambah dengan not. Ya, sesuai rumus. Coba lihat rumusnya. Lihat rumusnya itu. Lihat rumusnya. Oke. Setelah not here baru diikuti dengan last tanda. Nah, untuk membuat kalimat tanya, maka were atau bukti 2-nya ini kita kembali ke sini itu ditaruh di depan kalimat tanya. Coba perhatikan. Were-nya taruh di depan, diikuti subjek they, diikuti kata keterangannya here, diikuti kata keterangan waktu. Kalau ini keterangan tempat ya, kalau yang here ini keterangan tempat, kalau ini keterangan waktu. Kalau ini keterangan. Nah, ini pada intinya harus bisa ini dulu. Harus bisa membuat ini. Adapun jawabannya nanti gampang ya. Jawabannya kalau pertanyaannya seperti ini, pertanyaan menggunakan were atau was, nanti jawabannya hanya 2, yaitu yes dan no saja. Cuman pertanyaannya, kalau yes gimana, kalau no gimana? Kalau yes ini, yes, they were. Kalau no, they were ditambah no. Selanjutnya kita akan ke verbal sentence. Verbal sentence. Nah, verbal sentence itu apa? Verbal sentence keterangannya ya, kita simak. Verbal sentence itu is a kind of sentence which has a verb. Which has a verb. Apa artinya which has a verb? Yang memiliki kata kerja. Verb itu artinya kata kerja. Ya, kata kerja. Ya, jadi di sini kita akan berhubungan dengan kata kerja. Coba kita lihat. Ini contohnya ya, ini rumusnya. Ini rumusnya. Ada rumus kalimat positif, kalimat negatif, kalimat tanya, sama seperti tadi. Bedanya kalau yang tadi itu di atas, ini ya, di sini kita tidak membahas kata kerja. Tetapi kalau yang sekarang ini di sini kita membahas kata kerja karena sudah dimulai dari ini verbnya. Yuk kita lihat. Rumusnya bagaimana? Rumusnya ya kalau kalimat positif maka subjek yang pertama. Subjek. Kalau subjek masih ingat yang tadi itu subjek. Ada I, you, we, they ya. Itu namanya subjek. Kemudian ditambahkan dengan verb to atau verb 2 atau kalau disingkat juga V2 begitu. Itu kata kerja bentuk kedua. Di mana kita akan melihat kata kerja bentuk kedua? Nah, jadi saya sarankan kalian harus memiliki daftar kata kerja. Nih contohnya. Nanti harus memiliki ini. Kata kerja pertama, kata kerja kedua, untuk memudahkan kita nanti ya memilih yang mana ya kedua, mana yang pertama. Terus kita kembali lagi. Nah, baru ditambahkan dengan objek. Objeknya kita bisa singkat O. Objek. Kalau objek itu apa? Objeknya tergantung nanti kata kerjanya. Kalau misalkan kata kerjanya kita ambil makan, maka objeknya di sini ya yang hubungannya dengan makanan. Bolehlah roti, makanan, dan seterusnya. Jangan sampai salah objek ya. Di kata kerjanya kita ambil makan, objeknya malah batu. Nggak mungkin ya kita makan batu. Nah, itu yang saya maksud. Jadi objek itu nanti menyesuaikan kata kerjanya. Nah, kalau dijadikan ke kalimat bagaimana? Coba kita praktekkan ya. Kita perhatikan sampel. Yang pertama, ini nggak ada objeknya. Ini contohnya. He, ya kita ambil subjeknya he. Kemudian kita ambil verbnya. Verbnya went. Ini kok went? Iya, ini harus bentuk kedua. Jadi di sini harus pilih yang kalau naruh di sini harus kata kerja kedua atau kata kerja yang ada di kolom kedua ini. Milihnya harus di sini. Harus di sini. Tuh ya. Yang bisa ditaruh di sini.
Kemudian to the doctor. Baru ditambahkan dengan keterangan waktu ini ya, last night, yang menunjukkan bahwa kegiatan ini lapang. Begitu. Nah, yang kedua, kemudian kalau kita lihat lagi rumus kalimat negatif ini, kalimat negatif. Kalau dipraktekkan menjadi seperti ini. Kalimat negatif itu rumusnya subjek ditambah did, ditambah not, nanti kita ngikut. Ditambah verbnya menjadi verb 1. Lah, verb 1 kita ngambilnya di mana? Di kolom pertama. Ini, di sini. Ini verb 1. Jangan sampai keliru ya. Kita harus ngikutin rumusnya. Rumusnya mengatakan verb 1, kita verb 1. Verb 2, kita verb 2. Baru ditambah dengan objek. Coba kita praktekkan. Kalimat negatif. Yang ini ya. Kalimat negatif. Yang pertama, taruh subjeknya. Subjeknya di sini kita pilih did. Setelah subjek apa? Did. Manut lagi. Did, ikut aja. Setelah did, not. Nah, kita lihat rumusnya ya. Not. Setelah not, kata kerja pertama atau verb 1. Verb 1 dari when. Itu verb 1-nya adalah go. Ya, went to itu go to. Maka ini. Kemudian baru the doctor dan ininya ikut kelas. Artinya kalau yang kalian positif, dia pergi ke dokter kemarin malam. Kalau negatif, dia tidak pergi ke dokter kemarin. Nah, sekarang kita lihat kalimat tanya. Kembalikan kalimat tanya. Ini rumusnya. Kalimat tanya ya, ini rumusnya. Did, ditambah subjek, ditambah kata kerja pertama, ditambah objek. Ikut aja. Kita buat ya. Untuk membuat kalimat tanya, pertama did. Did. Setelah did, subjek. Subjeknya siapa? He. Terus kata kerja pertama, go to. Ya, kalau ini kan yang kedua ini, yang kedua ini, went. Terus the doctor, baru last. Jawabannya sama seperti tadi, hanya ada yes sama no saja. Jika yes, he did. Jika no, he did not. Ya, mungkin itu dulu untuk pembelajaran kita terkait dengan simple past tense. Tadi sudah saya jelaskan. Silakan kalian perbanyak belajar ya. Kalau sudah tahu rumusnya, semakin sering berlatih, kalian akan semakin bisa untuk membuat kalimat menggunakan simple past tense. Jangan lupa terus belajar hingga kita bisa. Semakin kita berlatih, kita semakin sempurna. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.